Anak-anakku yang hebat, hari ini adalah pertemuan pertama pendalaman kitab suci dalam rangka bulan kitab suci nasional tahun 2021. Sebelum kita mulai ibadat, marilah kita mulai dengan menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Bersama-sama ya, anak-anak sudah bisa semua kan? Yuk, 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Marilah kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang-Mu adalah jalan bagi kami. Dengan firman-Mu, Engkau selalu membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati kami dan akal kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Anak-anakku yang hebat, kita akan mendengarkan dan memperhatikan sabda Tuhan lewat video berikut ini. Pergilah ke seberang danau dengan perahu. Kemudian Yesus pergi ke tempat yang tenang untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah berada di tengah danau. Awan gelap mulai berkumpul. Angin bertiup kencang dan gelombang besar mengombang-ambingkan perahu mereka. Nelayan-nelayan yang berpengalaman itu dengan tegang mendayung. Mereka mendayung lebih keras dan lebih keras. Tetapi badai itu sangat kuat. Badai terus mengamuk sepanjang malam. Angin mendorong ombak lebih tinggi dan lebih tinggi. Pada saat itu para murid sudah jauh dari pantai. Sesaat sebelum pagi, tetapi ketika hari masih gelap, ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan hendak melewati mereka. Tiba-tiba, para murid melihat seseorang datang melintasi air ke arah mereka. Mereka berteriak ketakutan. "Ini hantu!" teriak mereka. Mereka takut melihat seseorang mendatangi mereka, berjalan di atas ombak, seolah-olah berada di tanah yang kokoh. Dan suara yang tidak asing berseru kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah."
Yesus memberi isyarat kepada murid-Nya yang bersemangat dan terkadang sembrono itu. Maka Petrus turun dari perahu dan mulai berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia berjalan beberapa langkah. Kemudian dia memalingkan pandangannya dari Yesus dan melihat kembali ke arah para murid. Dia mungkin berpikir, "Hei, lihat saya. Bisakah kamu mempercayainya?" Ketika dia mulai berbalik ke arah Yesus, dia melihat ombak besar. Dia merasakan angin kencang. Dia menjadi takut dan dia mulai tenggelam. Seketika keberanian Petrus hilang. "Tuhan," dia berteriak, "selamatkan aku." Ketika Petrus mulai tenggelam, lengan Yesus yang kuat menjangkau dia. Yesus menggenggam tangan Petrus yang terulur dan mengangkatnya. "Hai orang yang kurang percaya," kata Yesus, "mengapa engkau bimbang?" Yesus menghendaki bahwa Petrus harus memperhatikan dia. Petrus harus terus percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyelamatkannya. Yesus memeluk Petrus dan mereka naik ke perahu. Begitu Yesus berada di atas perahu, angin pun reda dan ombak tenang. Yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Yesus yang berjalan di atas air. Dan tentang Yesus yang menolong Petrus yang hampir tenggelam karena dia kurang percaya kepadanya. Dari kisah tadi jelas sekali bahwa Tuhan ingin agar semua murid-muridnya percaya kepadanya. Ia pasti menolong kita. Misalnya bila kita kesulitan dalam belajar, kemudian kita kesulitan mengerjakan sesuatu apapun, kalau kita memohon dan berdoa kepadanya, Yesus pasti akan menolong. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita. Kita harus selalu mengingat perkataan Yesus tadi, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Anak-anakku, kita tidak perlu takut, kita ada Tuhan yang selalu menolong kita. Untuk itu, marilah kita menyampaikan doa-doa kepada Tuhan Yesus. Nanti kalau Bu Ana bilang kami mohon, anak-anak menjawab, "Kabulkanlah doa kami ya Tuhan." Siap ya? Tuhan Yesus, Engkaulah perlindungan kami. Bantulah keluarga kami bila mengalami kesulitan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kasih-Mu besar kepada kami. Sertailah kami dalam belajar selama pandemi ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, buatlah kami selalu sehat dan segar, serta selalu bersemangat dalam beraktivitas sehari-hari. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak-anakku, marilah kita akhiri doa kita hari ini dengan berdoa penutup. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau sampaikan dalam diri kami selalu membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu.
Kobarkanlah diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami selalu mengasihi Engkau Bapa kami dan mengasihi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.